Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Aulia Putri Rahardi dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper saya yang berjudul Tata Kelola Adaptif Penanggulangan Bencana Banjir Pekalongan berbasis Helik. Nah, sebelum masuk penjelasan dan pembahasan, kita membuat rumusan masalah terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana peran stakeholder dalam penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, bagaimana pola adaptasi yang dilakukan oleh stakeholder dan penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kapasitas penanggulangan bencana yang dilakukan secara adaptif penanggulangan bencana banjir Kabupaten Pekalongan. Latar belakang ada 7 poin. Yang pertama, perkembangan fenomena bencana alam banjir Pekalongan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang bisa disebabkan oleh faktor alam dan non-alam, yang dapat mengakibatkan timbulnya banyak korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak pada psikologis korban. Banjir Pekalongan terjadi pada tanggal 19 Februari dan banjir ini terjadi hampir setiap tahun. Wilayah yang terdampak yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kecamatan Pekalongan Timur. Latar belakang yang kedua membahas pernyataan BNPB perlu adanya pendekatan pentahelik dalam penanggulangan bencana banjir Pekalongan. Banjir di Pekalongan ini sebetulnya berangsur surut, tetapi karena intensi hujan lokal yang kembali tinggi, akhirnya memicu debit air meningkat sehingga terjadi genangan air di pemukiman warga. Para relawan yang menggandeng TNI Polri dan petugas BPBD kembali mengevakuasi terhadap warga yang terdampak banjir Pekalongan ini. Perlunya pendekatan alternatif yaitu melalui pentahelik dalam penanggulangan bencana, dan ada 5 elemen yang terkait diantaranya yaitu elemen industri, swasta, akademis, komunitas lokal, dan media. Latar belakang masalah kelima yaitu upaya yang pernah dilakukan pemerintah setempat dalam penanggulangan banjir. Upaya yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya untuk menanggulangi bencana banjir Pekalongan ini yaitu adanya pembangunan tanggul raksasa sepanjang 7,2 km yang harapannya wilayah yang sering terjadi atau terendam rob bisa menjadi kering. Pembentukan tim tanggap bencana yang baik terdiri dari SKPD terkait relawan yang kesiagapan tanggap bencana baik tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Adanya tanggul raksasa cukup membantu, namun musibah bisa datang kapan saja dan respon cepat memang diperlukan. Penanganan sebelumnya juga dilakukan secara serentak, yaitu tim bertugas membantu debit air yang ada di sungai besar untuk mencegah banjir secara dini. Sedangkan untuk mengatasi banjir rob, tim khusus ditugaskan di titik kenaikan rob. Poin ke-6, peran stakeholder yang selama ini dilakukan, yaitu peran stakeholder dalam penanganan bencana banjir di Kota Pekalongan membantu para korban dengan membagikan beberapa kebutuhan pokok seperti sembako, makanan siap saji, pampers bayi, obat-obatan, hingga pakaian kepada para pengungsi, serta para stakeholder, pengurus donatur, relawan, hingga simpatisan berperan penting untuk mendukung, mempercepat, serta membantu kehidupan orang banyak agar semua bisa terrealisasikan. Nah, setelah kita membahas latar belakang, kita langsung masuk ke pengertian dan batasan tentang banjir. Banjir sendiri adalah kondisi di mana air terhambat di aliran air di dalam saluran pembuangan serta menyebabkan meluapnya air yang dapat menggenangi permukiman. Luapan air tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya kapasitas saluran air.
Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh banjir seperti menghambat aktivitas warga, adanya korban jiwa, kerugian material, dan efek psikologis atau trauma. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana banjir. Menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI tahun 2018, banjir dibedakan menjadi 5 tipe. Yang pertama, banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat. Banjir ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang berintensitas tinggi dengan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi menyebabkan debit sungai naik dengan cepat. Sungai yang alirannya terhambat oleh sampah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Yang kedua, banjir air. Banjir air merupakan salah satu jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia. Banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan karena intensitas air yang cukup banyak menyebabkan air tidak tertampung dan meluap. Yang ketiga, banjir lumpur. Banjir lumpur merupakan banjir yang hampir sama dengan banjir bandang, akan tetapi banjir ini muncul dari dalam perut bumi. Banjir lumpur mengandung bahan yang berbahaya dan juga gas yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup. Banjir rob atau banjir laut air pasang. Banjir rob sendiri adalah banjir yang disebabkan oleh air laut kawasan pesisir pantai menjadi daerah yang berpotensi lebih besar terkena banjir. Banjir Cilenang. Banjir Cilenang terjadi karena curah hujan yang sangat deras serta pada daerah tersebut tidak memiliki resapan air. Anatomi terjadinya bencana banjir. Yang pertama, bahaya harsh. Bahaya harsh adalah penyebab terjadinya banjir diantaranya penurunan muka tanah, sistem drainase-nya yang buruk, dan curah hujan yang sangat tinggi. Ada yang kedua, kerentanan. Kerentanan sosial menimbulkan dampak yang kerugiannya sangat besar. Dan kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu kepadatan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas khusus. Dan kerentanan fisik, kerentanan ekonomi. Kerentanan ekonomi ini menggambarkan besarnya kerugian atau rusaknya kegiatan ekonomi yang terjadi apabila wilayah tersebut terjadi ancaman bahaya. Dan yang terakhir yaitu kerentanan lingkungan. Nah, kita akan membahas tentang resiko dan kemampuan capability. Yang pertama, resiko ya. Resiko ini kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Resiko yang ditimbulkan berupa kematian, luka, sakit jiwa, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Nah, kemampuan capability-nya yaitu potensi pencegahan banjir di Pekalongan. Sejumlah langkah penanganan jangka panjang, jangka pendek, dan menengah telah dilakukan. Beberapa yang telah dilakukan antara lain revitalisasi saluran dalam jangka menengah, melakukan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul, dan lain-lain. Untuk jangka panjangnya yaitu membangun polder dan kemudian menutup beberapa sungai. Dari pengertian-pengertian kita akan membahas tentang pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu peran stakeholder dalam penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan 6 aktor stakeholder. Yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang ketiga, lembaga usaha. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan. Yang kelima, lembaga internasional. Yang keenam, akademisi. Nah, penanganan banjir dan rob di wilayah Pekalongan. Konsep penanggulangan banjir rob di wilayah Pekalongan yang dilakukan pemerintah diantaranya: yang pertama, membatasi aliran masuk rob ke arah daratan. Yang kedua, memompa air yang tertampung ini ke hilir secara periodik.
Yang ketiga, membuat tampungan sementara air dari daratan yang seharusnya terbuang ke hilir. Yang keempat, memperbesar kapasitas sungai dan drains yang ada. Bangunan fisik. Yang pertama, membuat tanggul pemisah wilayah daratan dan tambak. Yang kedua, membuat longstrait atau saluran gendong sejajar dengan tanggul pemisah rob ini. Yang ketiga, pengadaan pompa dan rumah pompa untuk membuat air yang tertampung dalam longstrait secara periodik. Yang pertama, membuat kolektor drain pada beberapa lokasi yang memerlukan dan pengadaan pompa bila diperlukan agar dapat membuat air yang ditampung dalam kolektor drain ke sungai atau laut. Yang kedua, membuat tanggul-tanggul sungai dan alat meninggikan prepet sungai yang masih kurang tinggi. Melakukan normalisasi sungai, semut, merican, Tretebek, Pakuncen, Pesanggerahan, Maduri, dan Bremi. Nah, kita akan membahas tentang hubungan stakeholder dalam peningkatan kapasitas. Yang pertama, intervensi dari stakeholder lain dibutuhkan untuk menciptakan akses dan untuk mendorong masyarakat dalam pengembangannya. Setiap stakeholder memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga mereka dapat melengkapi satu sama lain. Mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat berasal dari 3 sektor, yaitu pemerintahan, LSM, masyarakat itu sendiri. Dalam menjelaskan perannya, para stakeholder bisa jadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Disfungsikan peran akan memberikan efek negatif pada keberlanjutan komunitas yang terbentuk. Nah, kesimpulannya pada paper ini dapat ditarik kesimpulan dari penjabaran materi yang berjudul Adaptif Penanggulangan Bencana Banjir Pekalongan Berbasis Helik. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan yakni sebagai berikut. Banjir yang terjadi di Kabupaten Pekalongan merupakan banjir tahunan yang setiap tahun pasti terjadi, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini. Menjadi Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2016 sampai tahun 2021. Peran stakeholder yang selama ini dilakukan dalam penanganan bencana banjir di Kota Pekalongan ini yaitu membantu para korban banjir dengan memberikan beberapa kebutuhan pokok seperti sembako, makanan siap saji, pampers, obat-obatan, hingga pakaian kepada para pengungsi serta para stakeholder, pengurus, donatur, relawan, hingga simpatisan berperan penting untuk mendukung, mempercepat, serta membantu kehidupan orang banyak agar semua bisa terrealisasikan dengan baik. Kesimpulan yang terakhir, yaitu dengan demikian penanggulangan banjir di Kabupaten Pekalongan ini juga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja atau pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan saja, namun peran penting juga berada di tangan masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyat, akan jauh lebih efisien dan efektif, serta menghasilkan suatu kebijakan dan program yang jauh lebih maksimal. Pesan penulis kepada pribadi dan masyarakat lebih memaksimalkan umum, yakni tetap menjaga ekosistem alam agar kita sama-sama bisa menikmati hidup jauh dari bencana dan musibah dikarenakan ulah dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.